Di tanah Jawa, cerita hantu Kalong Wewe sudah tidak asing lagi. Apa dan siapa sebenarnya hantu Kalong Wewe tersebut? Channel Fakta Flix Jawa telah merangkum berdasarkan dari berbagai cerita masyarakat di tanah Jawa tentang asal-usul hantu Kalong Wewe dan keberadaannya serta waktu kemunculannya. Jika diartikan, dari namanya Kalong Wewe berasal dari dua kata yaitu kalong yang berarti kelelawar besar. Kemudian wewe adalah bahasa Sunda yang diambil dari suku kata awewe yang berarti adalah perempuan Sunda. Kalong Wewe menurut cerita rakyat di tanah Jawa adalah jelmaan jin wanita yang menjelma menjadi binatang kalong. Dan juga bisa berwujud manusia dengan rambut panjang dan dada besar. Kemunculannya hanya di saat-saat tertentu saja, yakni pada saat pertemuan antara siang dan malam menjelang maghrib atau jika orang dahulu bilang waktu sandai kala. Anak yang diculik tidak akan merasa takut melainkan malah mengikuti ajakannya. Karena Kalong Wewe bisa merubah dirinya menjadi mirip orang tua atau saudaranya. Kemunculan Kalong Wewe juga sering membuat resah warga karena suka menculik anak-anak yang pada saat itu senja masih berada di luar rumah. Meskipun pada akhirnya anak tersebut dapat ditemukan atau kembali sendiri, namun yang membuat orang tua takut adalah perbuatan Kalong Wewe. Saat dibawanya, anak-anak merasa begitu hanyut dan terbuai oleh rayuannya. Mereka membawa kemudian memberinya makan dan dikasih air susu dari tubuhnya. Makanan yang serba enak hingga sang anak tidak bisa menolak. Di samping itu, juga kadang-kadang si anak bermain dengan teman barunya. Anak-anak seusianya yang tidak lain adalah anak-anak jin yang juga untuk membuatnya agar selalu merasa senang dan tidak ingat pulang ke rumahnya. Namun yang perlu disadari adalah makanan yang dimakan bukanlah makanan seperti apa yang dilihatnya. Rasa nikmat yang dirasakan adalah halusinasi dari pengaruh hasutan Kalong Wewe tersebut. Ada mie, nasi, daging, dan lain-lain. Semua makanan enak ada di situ. Namun siapa sangka, mie goreng yang ternyata aslinya adalah cacing tanah, nasi atau bubur adalah kotoran manusia. Hingga pada akhirnya si anak terkena sakit. Dan tidak hanya itu, setelah kalau milih mengambilnya atau mengembalikannya pada orang tuanya, mulut si anak menjadi bisu karena memakan apa yang diberikan hantu tadi. Untuk menyembuhkannya, biasanya orang zaman dulu selalu membawa ke orang pintar dan dibuatkan selamatan. Apabila ini terjadi, masyarakat biasanya akan mencarinya dengan sambil menabur peralatan dapur yang terbuat dari bambu seperti nampan, empat nasi, dan lain sebagainya. Sambil berteriak memanggil nama si anak dan membaca doa. Meskipun menurut ceritanya, bahwa sebenarnya si anak tidaklah jauh tersesat. Hanya di sekitar pekarangan rumah yang rimbun dan gelap. Akan tetapi, jika Kalong Wewe belum mau mengembalikan, bisa ditutupin dengan kegelapan, agar tidak ditemukan oleh orang-orang. Kalong Wewe bukan hanya sosok mistis menakutkan, tapi juga simbol pendidikan moral dalam budaya Jawa Sunda. Ia bertindak untuk mengajarkan anak agar tidak berkeliaran saat malam, mengingatkan orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya, membangun norma sosial dan kesadaran akan bahaya lingkungan gelap. Segeralah pulang ke rumah untuk mandi, kemudian sholat dan mengaji. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk bisa terus menonton video dari Fakta Flix. Pada akhirnya bisa dimengerti bahwa siapa itu Kalong Wewe. Berarti kelelawar besar. Dari bahasa Sunda, Wewe merujuk pada sosok perempuan. Jadi secara harfiah, kelelawar perempuan dikenal sebagai sosok hantu perempuan yang bisa menjelma menjadi kelelawar raksasa. Dan juga wujud manusia. Rambut panjang, dada besar, transformasi arwah. Konon awalnya ia adalah wanita yang mati tragis, bunuh diri atau dibunuh. Lalu arwahnya gentayangan cerita ini digunakan orang tua untuk menakuti agar anak tidak berkeliaran malam hari. Terutama saat menjelang maghrib, kebiasaan dan kemunculan muncul pada waktu sandai kala, sore menjelang malam. Melayang di pepohonan, cerita ini mirip dengan Wewe Gombel, hantu perempuan yang menculik anak-anak,
berasal dari Bukit Gombel, Semarang, juga sosok dengan payudara panjang dan rambut kusut fungsinya sebagai alat untuk mengajarkan anak agar berhati-hati, tidak keluar malam, mencegah bahaya di kegelapan menculik anak-anak yang sedang bermain larut. Ia bisa menyamar seperti orang tua atau saudara sehingga anak merasa nyaman mengikuti ajakannya. Anak yang dibawanya tidak takut, malah merasa senang dan terbuai. Anak diberi makan makanan terlihat lezat, mie, daging, bubur, tapi sebenarnya itu cacing atau kotoran manusia. Anak hanya mengalami halusinasi karena pengaruh jin. Akibatnya anak bisa menjadi bisu dan tidak ingat kelahirannya. Orang tua yang panik melakukan ritual, menyebar alat dapur bambu sambil memanggil nama anak dan membacakan doa. Nyanyian, blek-blek-ting, sering digunakan untuk menemukannya. Kalong Wewe bukan hanya sosok mistis menakutkan, tapi juga simbol pendidikan moral dalam budaya Jawa Sunda. Ia bertindak untuk mengajarkan anak agar tidak berkeliaran saat malam, mengingatkan orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya, membangun norma sosial dan kesadaran akan bahaya lingkungan gelap.